Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita bisa memiliki kesempatan kembali untuk merenungkan firman Tuhan, khususnya di dalam pembacaan Alkitab setahun PI Jawa Barat. Bersama saya, Pendeta Sayang Nurista Ginting. Saya akan membagikan renungan singkat buat kita pada pagi hari ini, di mana kita sudah sampai pada kitab Yosua pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ketiga. Pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ketiga ini berbicara tentang persiapan untuk memasuki tanah Kanaan. Persiapan bangsa Israel memasuki tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Allah. Di dalam pasal yang pertama kita belajar bagaimana Yosua ditugaskan atau dipanggil oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan tersebut. Dalam pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ayat yang kedua dikatakan demikian. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Oke, dalam ayat ini kita tahu bahwa Yosua adalah sebagai pemimpin yang baru untuk melanjutkan kepemimpinan yang sudah didahului ataupun yang sudah dimulai oleh Musa ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan sebagai pemimpin yang baru saya tahu ini bukanlah hal yang mudah. Sebagai pemimpin yang baru untuk melakukan tugas ini, tentu buat Yosua ini bukan hal yang gampang. Tapi yang sangat menarik buat saya di sini dan ingin saya bagikan kepada kita adalah Yosua memiliki ketaatan yang luar biasa. Sekalipun dia adalah sebagai pemimpin yang baru, tetapi dia tidak mudah menyerah. Dia tidak takut, sebab di dalam dalam pasal yang pertama ini berulang-ulang firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan di dalam ayat yang ke-6 di situ dikatakan, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Artinya apa? Yosua memang sudah dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa tersebut. Oleh sebab itu, Yosua mau belajar untuk taat akan panggilan Allah, untuk taat akan tugas yang diberikan oleh Allah. Nah, apa yang menjadi bukti bahwa Yosua adalah seorang pribadi yang memiliki ketaatan yang luar biasa dan dia tidak mudah menyerah? Yang pertama yang saya lihat di sini pasal yang pertama ayatnya yang ke-10 katakan demikian. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu dengan demikian, sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Nah, persiapan yang pertama yang dilakukan oleh Yosua adalah dia menyuruh kepala pasukan mengingatkan kepada bangsa Israel supaya mereka menyiapkan bekal mereka pada saat mereka harus berangkat untuk menyeberangi sungai Yordan tersebut. Jadi dia memberikan tugas tersebut karena apa? Dia tahu untuk melanjutkan perjalanan ini bukan hal yang mudah, tetapi harus dipersiapkan segala sesuatunya. Dia memberikan perintah tersebut karena dia tahu untuk melanjutkan perjalanan itu mereka akan membutuhkan apa yang mereka perlukan di dalam perjalanan tersebut. Lalu yang kedua, di dalam pasal yang kedua ayat yang pertama dikatakan, Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di sana. Nah, ini juga adalah persiapan yang dilakukan oleh Yosua untuk melanjutkan, untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan tersebut. Dia tahu bahwa dia tidak boleh gegabah, dia tidak boleh secara sembarangan untuk berjalan.
Nah, sehingga dia tadi katakan kepada bangsa Israel bahwa mereka harus mempersiapkan bekal mereka. Lalu yang kedua di sini, dia memberikan tugas kepada 2 orang untuk melihat, mengamati keadaan kota Yeriko itu seperti apa. Dan kalau kita baca di dalam pasal ini, kita bisa lihat bagaimana Tuhan menolong 2 orang yang diutus oleh Yosua tersebut. Kenapa dia lakukan hal tersebut? Karena memang di dalam ayat yang ke-7 pasal yang pertama katakan demikian. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Ya, bertindaklah dengan hati-hati. Jadi ada banyak persiapan yang dilakukan oleh Musa. Jadi kalau kita bisa lihat di sini di dalam pasal yang ketiga juga, pasal yang ketiga ayat yang kelima, kembali Musa berkata kepada bangsa Israel, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib di antara kamu. Jadi dia mengingatkan bangsa Israel bahwa engkau akan melihat bagaimana Tuhan berkarya, bagaimana Tuhan melakukan perkara-perkara yang belum pernah engkau lihat, belum pernah engkau dengar. Dan pada saat ini siapkan dirimu. Dan kepada para imam dalam ayat yang ke-6 dia katakan, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa Israel. Ya, hal ini juga dilakukan oleh para imam. Tabut perjanjian itu selalu berjalan, selalu berada di depan daripada bangsa Israel. Karena apa? Karena tabut perjanjian ini menjadi salah satu petunjuk bagi bangsa Israel untuk melanjutkan perjalanan tersebut. Karena jalan yang mereka tempuh ini adalah suatu jalan ataupun daerah yang belum pernah mereka lalui. Oleh sebab itu butuh pimpinan, butuh petunjuk. Nah, disinilah persiapan demi persiapan yang dilakukan oleh Yosua. Dan yang sangat luar biasa yang saya lihat di sini adalah di dalam ayat yang ke-7 Tuhan berkata kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Sekali lagi, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Satu janji yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada Yosua, bahwa Yosua akan disertai oleh Allah. Dan pada hari ini Tuhan janjikan kepada Yosua, nama Yosua akan luar biasa di depan mata orang Israel. Kenapa? Karena ada kuasa Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, kita semua dipanggil oleh Allah untuk melakukan satu pekerjaan yang besar. Tidak mudah melakukan tugas tersebut, tetapi sebagaimana Yosua ketika dia dipanggil, dia tidak mudah menyerah, tapi dia belajar untuk taat. Karena dia tahu ketika Allah memanggil, ketika Allah memberikan tanggung jawab, Allah tidak akan tinggal diam, tetapi Allah pasti campur tangan. Seperti yang tadi dia janjikan bahwa Ia akan menyertai sampai kesudahannya. Janji yang sama juga diberikan oleh Allah kepada kita semua, kepada setiap hamba-hamba yang setia untuk melakukan tugas panggilan yang sudah Allah berikan kepada kita. Demikian renungan buat kita pada saat pagi hari ini. Biarlah kiranya apa yang saya bagikan boleh memberkati kita. Shalom, terima kasih buat kita semuanya.